Anda masih bersama News NTB pemirsa, ribuan santri dan mahasiswa di Lombok Timur antusias ikuti halal bihalal dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. TGB tekankan pentingnya perguruan tinggi melahirkan tradisi keilmuan dan kompak dalam mencapai kemaslahatan bersama. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengawali silaturahminya dengan mahasiswa dan Civitas Akademika Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Selaku rektor di kampus tersebut, TGB menyemangati para mahasiswa dan Civitas Akademika agar terus berjuang mengasah berbagai potensi untuk melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mewujudkan tradisi keilmuan di lingkungan perguruan tinggi. Pada kesempatan itu juga, TGB menyoroti fenomena berbagai tindak kekerasan yang terjadi belakangan di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini tidak cukup dikaji dari hanya ilmu pengetahuan modern, melainkan perlu kajian lebih mendalam dari sudut pandang ilmu keislaman. Sekarang banyak fenomena anak-anak yang ganas-ganas, anak muda ganas-ganas, penganiayaan demi penganiayaan. Dulu ada kan yang kemarin ya, beberapa bulan yang lalu tuh, sampai huru-hara seluruh republik. Ada lagi kemudian akhir-akhir ini, kemarin-kemarin juga kejadian lagi mirip juga seperti itu. Ini malah semakin aneh, anaknya menyiksa, bapaknya nonton. Terus ada orang mau menghentikan anaknya menyiksa, dihalangi oleh bapaknya. Jadi bapaknya nonton dan memberikan motivasi untuk menyiksa. Nyakit kehidupan itu masuknya jadi 3 perkara. Pertama, suqmut tabi'ah, tabiat yang rusak. Kemudian yang kedua, mulazamatul adah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, fasadus suhbah, pertemanan yang buruk. Usai halal bihalal di kampus IAIH Pancor, ribuan santri Ma'had Darul Quran wal Hadis dan para tuan guru menyambut TGB di Musola Al-Abror. Di depan ribuan santri, TGB kembali mengingatkan agar para santri terus istiqomah menggali potensi diri untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan memberikan manfaat sebesarnya terhadap kemaslahatan masyarakat luas. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ruas jalan dan jembatan menuju kawasan wisata Pantai Cemara Lombok Barat sangat membahayakan pengendara yang melintas karena kondisinya yang rusak parah. Ruas jalan yang menuju kawasan wisata Pantai Cemara dari mulai pintu gerbang masuk hingga ke titik lokasi pantai, kondisinya cukup memprihatinkan atau rusak parah sehingga kerap dikeluhkan oleh warga yang tinggal di Dusun Cemara. Sekitar 1 km mulai dari jalan masuk ke objek wisata Pantai Cemara, jalan aspalnya sudah berlubang berbatuan bahkan jika turun hujan tergenang air. Kondisinya ini juga diperparah dengan jembatan sepanjang 300-an meter rusak parah dengan kondisi kayu patah sehingga membahayakan bagi warga dan pengunjung yang melintas. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan dan jembatan tersebut karena satu akses warga setempat. Kerusakan ruas jalan dan jembatan tersebut sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan yang datang terlebih dalam waktu dekat. Kawasan wisata Lembar Selatan masuk nominasi ADWI Award dari Kemenparekraf tahun ini. Kerusakan jalan ini sudah lama terjadi, namun dan sampai saat ini belum juga ada kepastian akan dilakukan perbaikan dari Pemkab Lombok Barat dan warga setempat berinisiatif untuk melakukan perbaikan seadanya. Jalan ini yang kami prioritaskan sekali karena kalau kita perbaiki lewat dana desa atau APBN yang kita dapat di desa tidak memungkinkan untuk kita perbaiki karena kita memiliki 11 dusun dan itu 11 dusun ini punya kepentingan juga masing-masing dusun untuk mengerjakan infrastruktur yang ada di dusun mereka masing-masing. Berapa panjang jalur
apa namanya wisata yang Nah, kita punya. jalur jalan ini panjang kira-kira 550 meter. 150 meter ya. Ya, yang untuk jalan utamanya. Dan utama. Belum lagi kita memiliki gang yang kecil, gang-gang artinya itu sepanjang 700 meter. Warga berharap dengan diperbaiki jalan tersebut dapat menunjang akses perekonomian warga setempat dan kunjungan wisatawan ke Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Tim gabungan Polres Lombok Tengah diterjunkan untuk melakukan pemantauan ke sejumlah objek wisata di Lombok Tengah. Pengelola dihimbau agar melakukan pengawasan secara intens terkait keselamatan para wisatawan. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan para wisatawan saat libur Lebaran, Polres Lombok Tengah menerjunkan personil ke sejumlah objek wisata untuk melakukan pemantauan. Selain pemantauan, petugas juga mengingatkan kepada pengelola untuk secara intens mengawasi keselamatan pengunjung yang datang sehingga keselamatan wisatawan lebih terjamin. Lokasi pemantauan dibagi menjadi 2 zonasi, yakni zona utara dan zona selatan. Zona selatan difokuskan pada Pantai Senek, Kuta Mandalika, dan Pantai Aan, sedangkan di zona utara difokuskan pada air terjun Benang Stukal dan sejumlah wisata kolam renang. Tujuannya pemantauan ini objek wisata, kita mau pastikan dari segi safety penyelenggaraan objek wisata. Kita berharap kepada pengelola, kemarin juga sudah kita asesmen agar melaksanakan pengamanan bagi para pengunjung. Selain melibatkan personel yang bertugas pengawasan objek wisata, juga melibatkan anggota Polsek sesuai wilayah sektor masing-masing. Pengawasan akan dilakukan hingga Lebaran Ketupat nanti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ikhlaskan hati dalam setiap tindakan. Hadirkan cinta dalam kebaikan. Kata ikhlas selalu memberikan keberkahan dan membawa kita dalam kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.